Dushemu. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Shalom Aleichem, bersama Mesia. Selamat bertemu kembali saudara dengan saya, Archimandrit Romo Daniel Biantoro, Ketua Umum dan pendiri dari Gereja Ortodoks Indonesia. Kita akan melanjutkan acara kita, yaitu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saudara sudah kirim kepada saya. Dan sebelum saya menjawab ini, saya mohon saudara yang belum untuk segera mensubscribe dan klik itu like-nya serta tombol notifikasi, lonceng notifikasi, sehingga kalau kami mengunggah video, saudara akan segera mendapatkan notifikasi ada video yang baru. Dan juga tolong di-share kepada sebanyak teman yang saudara ingin mendapatkan berkat dari firman Tuhan. Dan kalau saudara merasa tergerak ingin mendukung pelayanan ini, saudara bisa mengirimkan persembahan ke nomor rekening bank yang ada di bawah video ini. Dan kalau saudara ingin merintis pengajaran iman rasuliah, gereja iman rasuliah ini di wilayah saudara, yang kalau memang belum ada, saudara bisa telepon Romo Yakobus yang nomornya ada di bawah ini, dan nanti kami akan atur bagaimana mengirim seseorang. Mungkin saya sendiri akan pergi ke sana untuk mengajar. Dan kalau saudara ingin berkunjung ke gereja ortodoks, saudara bisa melihat alamat-alamat paroki dan komunitas-komunitas kami di wilayah-wilayah yang dekat dengan saudara. Baik, kita lanjutkan. Pertanyaan kali ini berasal dari Bapak Edi Iskandar. Shalom. Selamat pagi Romo, ini selamat malam Pak, selamat malam ya. Saya barusan dengerin penjelasan Romo terbaru tentang apakah manusia harus punya tubuh. Timbul pertanyaan saya sebagai berikut. 1. Apakah semua orang mati termasuk anak-anak Allah akan dibangkitkan pada saat yang sama? Seperti tulis dalam Yohanes 5 ayat 29. Sebab bertentangan dengan Wahyu 20 ayat 4-6 yang mengatakan ada 2 tahap kebangkitan yang berbeda waktu 1000 tahun. Ya, mereka orang yang percaya akan dibangkitkan dulu. Tapi betul bahwa semua akan dibangkitkan. Orang yang percaya ataupun yang tidak. Orang yang beriman atau tidak. Yang beriman akhirnya menghasilkan perbuatan baik ataupun tidak. Semua akan dibangkitkan. Coba kita baca di dalam Yohanes 5 ayat 28 dan 29. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang ada di dalam kuburan akan mendengar suaranya, dan mereka yang telah berbuat baik dan akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal, tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Jadi semuanya dibangkit. Semuanya dibangkitkan. Yang satu untuk hidup kekal, yang satu untuk dihukum. Demikian juga kita baca dalam Daniel pasal 12 ayat 2. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah, maksudnya orang mati ya, akan bangun, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Sama bangkit atau hidup kekal untuk kengerian kekal. Ya. Tapi terus ini bertentangan dengan Wahyu 20:46 yang mengatakan ada 2 tahap kebangkitan yang berbeda. Sebenarnya tidak bertentangan. Meskipun Wahyu itu bukan berbicara tentang yang kita bicarakan ini, tapi tidak bertentangan karena memang ada 2 tahap kebangkitan itu. Kelihatannya ini dijelaskan secara umum dua-duanya akan bangkit, tapi ada tahapannya. Coba kita baca di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi. Nah, dan nanti ada sangkakala yang terakhir pada waktu nanti ada malaikat-malaikat yang mengiringi Yesus akan datang. Maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan Kristus akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Ya kan? Mereka dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Nah, ini prosesnya. Tadi hanya menjelaskan secara umum bahwa orang jahat maupun orang baik semuanya akan bangkit. Nah, ini prosesnya ini. Orang yang mati dalam Kristus lebih dahulu bangkit. Terus sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal. Nah, sesudah itu orang percaya juga
yang ketika Yesus datang belum sempat mati, jadi masih hidup. Ya nggak perlu mati, kenapa? Karena kedatangan Yesus itu mengalahkan musuh yang terakhir. Dan musuh yang terakhir yang dikalahkan adalah kematian itu. Coba kita baca di dalam 1 Korintus 15 ayatnya yang ke 26. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Oke. Jadi coba mulai kita baca saja ayat 22. Ayat 22. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Nah, ada urutannya. Bangkitnya. Ya semua akan bangkit, tapi ada urutannya. Apa? Kristus sebagai buah sulung. Ya, ini sumber dari kebangkitan kita karena Kristus bangkit. Ya, terus? Sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Sesudah Kristus benar yang menjadi miliknya, maka orang yang mati dalam Kristus dibangkitkan dulu. Ya, nah itu pun ada urutannya. Pada waktu Kristus datang, kalau orangnya belum sempat mati, caranya beda. Mereka langsung diubah, tidak usah mati. Terus? Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa sesudah ia membinasakan segala pemerintahan. Siapa pemerintah ini? Sesudah yang membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, kekuatan. Siapa itu? Roh jahat, iblis. Dan ini jenjang dalam alam roh jahat itu kan. Yang telah dikalahkan waktu disalibkan. Akhirnya dimusnahkan total pada waktu kedatangan yang kedua ini. Coba kita baca di dalam Kolose pasal yang kedua, ayat 4 dan 5. Hal ini kukatakan, ayat 14 dan 15, maaf. Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya. Jadi di dalam kita diperhadapkan dengan hukum Allah. Kita tuh banyak hutang. Tidak bisa menjalankan hukum ini, tidak bisa menjalankan hukum. Yang digambarkan kita sudah punya hutang. Dan hutang itu dibatalkan karena Kristus telah membayar. Bayarnya apa? Hukum itu tuntutannya apa? Supaya kamu taat. Nah, kita banyak tidak taat. Karena tidak taat itu kita berhutang. Nah, Kristus waktu disalib itu taat total, berarti menggenapi tagihan hukum itu. Berarti surat hutang itu sudah selesai, sudah lunas gitu loh. Coba kita baca dalam Filipi 2 ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Taat sampai mati di kayu salib. Jadi matinya di kayu salib itu wujud ketaatan. Padahal tuntutannya hukum adalah kamu taat. Dan Kristus menggenapi ketaatannya secara mutlak sampai mati. Sehingga dengan demikian hutang terhadap hukum itu dalam kemanusiaan Kristus itu sudah terbayar, sudah terlunaskan di atas salib itu. Makanya kembali di dalam Kolose 2 ayat 14 tadi. Dengan menghapuskan surat hutang. Nah, sudah terbayar soalnya. Terus? Yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dituntut dan didakwa itu. Terus? Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Pada waktu tubuhnya dipaku, di situ juga surat hutang akhirnya telah terlunaskan. Makanya dikatakan 1 Korintus 6 ayat yang ke-20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Melalui matinya di atas salib, menggenapi ketaatan, berarti dia telah membayar tuntutan hukum Taurat tadi. Jelas ini ya? Tetapi bukan hanya itu saja. Pada waktu disalib, dia juga mengalahkan roh-roh jahat di situ. Coba kita ayat 15 dari Kolose 2 itu. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa. Nah, pemerintah dan penguasa ini adalah jenjang di dalam alam roh. Kita tahu dari mana? Dari Efesus 6 ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi pemerintah, penguasa itu adalah jenjang-jenjang di dalam alam roh. Alam roh jahat termasuk alam roh malaikat juga. Dan itu dengan Yesus disalibkan, yang intinya adalah dia merendahkan diri. Coba baca Filipi 2 ayat 8 tadi.
Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya. diri. Dan roh jahat itu adalah malaikat yang jatuh karena kesombongannya, karena kecongkakannya. Yudas 1 ayat 6. Dan bahwa ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka, tetapi yang meninggalkan tempat kediaman mereka dengan belenggu abadi di dalam dunia Tidak kekelaman. taat, lalu terbelenggu dengan dunia kegelapan. Dia menjadi makhluk yang gelap. Nah, Kristus waktu disalibkan itu merendahkan diri, taat. Maka dengan itu dia melakukan sesuatu yang bertentangan dengan sifatnya roh jahat itu, sehingga dengan demikian pemerintah dan penguasa itu dikalahkan melalui penyaliban Kristus. Maka dikatakan dalam ayat 15 dalam Kolose 2 ayat 15 itu, ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Gitu. Jadi kenapa tontonan umum? Karena waktu disalibkan ditonton dengan umum. Dilihat. Jadi dengan penyaliban Kristus sekaligus hutang terhadap buku Taurat dibatalkan, roh-roh jahat itu dikalahkan. Dengan melihat Yesus disalibkan ditonton oleh orang umum, sebenarnya yang dilihat adalah mereka yang dikalahkan ini. Itu loh maksudnya. Nah, jadi roh-roh jahat ini sudah dikalahkan pada waktu Yesus disalibkan. Maka kembali 1 Korintus 15 ayat yang ke 25. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Musuh terakhir setelah mengalahkan roh-roh jahat ini, musuh yang terakhir dibinasakan adalah maut. Oleh karena itu, kalau pada waktu dia datang, ketika datang itu masih ada orang yang belum sempat mati, karena kedatangannya adalah untuk mengalahkan maut, ya mereka tidak usah mati lagi. Lalu apa? Langsung diubah. Coba kita kembali kepada 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Lebih dahulu bangkit, ada urutannya toh. Terus? Sesudah itu, sesudah yang ini bangkit dulu, terus? Kita yang hidup yang masih tinggal. Nah, orang yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka. Akan diangkat tanpa mati, langsung diubah. Terus? Akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Terus? Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama. Barulah orang yang luar itu dibangkitkan. Gitu loh. Jadi tetap nggak ada pertentangan Pak Edi. Karena tetap ada jenjang. Hanya memang dalam Wahyu pasal 4, Wahyu 24 dan 6 itu tidak berbicara tentang kebangkitan ini. Nah, saya coba Pak Edi cari tentang pengajaran saya tentang kerajaan 1000 tahun dari kacamata gereja ortodoks. Coba kita lihat di dalam jadi saya tidak akan membicarakan tentang kerajaan 1000 tahun di sini. Hanya saya ingin menunjukkan. Coba kita lihat ayat yang keempat. Pasal 20 ayat 4. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka. Yohanes tidak melihat tubuh-tubuh yang sudah bangkit. Ini melihat jiwa-jiwa. Jadi kebangkitan belum ada ini. Ini baru kebangkitan rohani, kebangkitan jiwa. Makanya dalam gereja ortodoks, kerajaan 1000 tahun itu bukan kerajaan fisik itu. Itu kerajaan 1000 tahun itu sudah terjadi secara rohani di dalam gereja. Karena di dalam gereja kita sudah dibangkitkan bersama Kristus. Kita baca dalam Efesus pasal 2 ayat 4 dan 5. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita telah menghidupkan kita. Nah, apanya yang dihidupkan? Jiwanya. Jadi ini tidak berbicara tentang kebangkitan tubuh, ini berbicara kebangkitan jiwa di dalam kehidupan gereja. Ya. Kembali kita baca Wahyu 20 ayat yang 4 ini.
Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Ini para Allah. martir. Mati karena Yesus. Tapi kita juga kalau dibaptiskan, kita ikut mati bersama Yesus. Gitu loh. Ya, terus? Yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus Ya, tapi untuk bentuknya masa. jiwa. Berarti hidupnya hidup dalam jiwa, bukan tubuh yang dibangkitkan. Jadi orang beriman itu sudah dibangkitkan terlebih dahulu. Secara rohani. Nah, untuk orang yang tidak, Tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa ya, yang mereka 1000 tidak tahun bangkit itu. baik secara rohani maupun secara fisik. Baru bangkit, mereka bangkit pertama. Bangkit yang terakhir. Bangkit yang hanya satu kali, yaitu waktu Kristus datang. Jadi bagi orang yang lahir dua kali, lahir dari ibunya secara fisik, dan lahir dari ibu gereja melalui baptisan, yaitu dihidupkan, akan mati satu kali saja. Mati fisik, sudah itu tidak akan mengalami mati kekal. Bagi mereka yang lahir hanya satu kali dari ibunya saja, dan tidak lahir baru melalui peristiwa baptisan menyatu dengan Kristus, dihidupkan kembali, akan mati dua kali. Mati fisik, lalu mati dalam neraka. Mati kekal. Ya, itu Pak Edi. Ya. Terus, jadi nggak ada pertentangan itu ya. Terus yang kedua, apakah semua orang yang masih hidup, termasuk non anak-anak Allah yang akan diubahkan menjadi tubuh baru? Enggak lah. Coba kita baca di dalam Daniel tadi. Daniel pasal yang ke-12 ayat 2. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Jadi hina dan ngeri. Bangkit tapi mengalami hina dan ngerian. Bukanlah tubuh baru lah. Tubuh yang hina, tubuh yang ngeri. Malah digambarkan, malah ulat-ulat bangkai akan menggeret tubuh mereka. Kita baca Markus pasal 9. Ya. Markus pasal 9 ayatnya yang ke-42. Ya, karena mereka bangkit-bangkit dengan tubuhnya loh ya. Jadi bukan hanya roh saja, ini bukan ajaran. Kalau hanya roh saja itu bukan ajaran Injil. Injil itu berbicara tentang kebangkitan. Coba kita baca di dalam ayat yang ke-40, ayat 43, pasal 9 sampai dengan ayat yang 48. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka. Jadi dibuang ke dalam neraka itu dengan tubuhnya yang utuh, ada tangannya, terus ke dalam api yang tak jadi sakitnya betul sakit gitu kan. Terus di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Berarti ada ulat bangkai di situ. Kita akan digerek begitu, mata kita, telinga kita, hidung kita digerek oleh ulat bangkai ini. Terus? Dan jika kakimu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang daripada dengan utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Ya. Kalau ada ulatnya, masa itu tubuh baru? Tubuh yang hina dan ngeri tadi gitu loh. Terus? Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka, di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak padam. Dibakar, dikerumuni ulat bangkai, baunya tidak karuan tuh nanti. Ya nggak ada tubuh baru lah, tubuh hina dan tubuh ngeri. Coba kita baca juga di dalam Matius pasal 10 ayat 28.
Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Jadi maksud neraka itu jiwa dan tubuh. Ya tentu mereka tidak akan mengalami pembaruan, kemanusiaan baru. Hanya mereka yang dimuliakan, dibarui dengan energi ilahi dalam kemuliaan, itu yang mengalami tubuh baru. Ya, jelas ya? Baik, pertanyaan selanjutnya adalah, bila tidak, maksudnya bila tidak dibangkitkan orang tadi, apa yang terjadi dengan mereka? Sudah saya jelaskan tadi ya. Apakah mereka langsung dihukum seperti yang tulis dalam 2 Tesalonika 1, 8 dan 9? Ya, itu pun ada prosesnya. Memang secara umum gitu. Nanti akan ada api kemuliaan yang akan datang. Kristus datang itu mereka yang tidak percaya kepada Kristus akan dijauhkan dari itu. Ya. Coba kita baca saja 2 Tesalonika pasal 1 ayat 8 9. Dan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah Ya. dan tidak mentaati Injil Yesus Tuhan kita. Terus? Mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya. Ya, itu pernyataan secara umum, tapi ada prosesnya Pak Edi. Penghukumannya, ya seperti tadi kan, kebangkitannya juga ada prosesnya, siapa dulu. Penghukuman juga tidak langsung itu aja, ada prosesnya. Terus, sebab menurut kitab Wahyu mereka baru dibangkitkan, ya itu tangan 1000 tahun itu, coba Pak Edi cari itu apa, video saya tentang kerajaan 1000 tahun. Pak Edi masih berpikir secara evangelical, belum secara ortodoks. Cara pikir ortodoks kerajaan 1000 tahun bukan yang Pak Edi pikirkan. Coba lihat kerajaan 1000 tahun menurut ajaran ortodoks. Lalu dihakimi, Wahyu itu pun pengertiannya kerajaan 1000 tahun itu apa ya. Oke. Sebelumnya terima kasih Romo. Terima kasih, Tuhan berkati. Selamat Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin.